Ya, materi selanjutnya dari ring, eh, ini yang keempat sekarang. Anatomi sudah, pola candle sudah, struktur pasar sudah. Yang keempat sekarang. Yang keempat berkaitan dengan penggunaan time frame. Ya, penggunaan time frame. Penting untuk kita memahami, menguasai namanya time frame, karena kalau kita hanya fokus pada satu time frame, tentu kita akan kesulitan membaca peluang yang lebih besar. Maka penggunaan time frame ini yang paling utama sesuai dengan kebutuhan ya. Saya tidak mengharuskan hanya fokus pada satu time frame H1 misalkan, enggak. Jadi dari awal pagi kalau kita analisis, maka selalu saya menggunakan multi time frame atau time frame yang banyak. Ya, bisa dengan daily, bisa dengan H4, H1 atau bahkan menggunakan menit M15. Bahkan kita juga sering menggunakan W1 untuk mengetahui pergerakan secara umumnya. Apa fungsi gunanya kita belajar banyak time frame? Ya tentu peluang yang nanti kita bisa dapatkan, kemudian keyakinan dari pergerakan yang ada itu membuat kita menjadi tambah yakin marketnya akan bergerak ke arah yang kita analisakan. Kemudian time frame yang ideal yang berapa? Biasanya kan pertanyaan ini selalu muncul ya. Time frame yang ideal itu yang mana? Time frame yang ideal itu tentu sesuai dengan karakter kita masing-masing, sesuai dengan tipe trading apa yang menjadi pilihan kita. Ya, kalau kita suka dengan scalping ya kita time frame-nya kecil. Scalping ini mengambil time frame kecil. Scalping ini apa? Entry, tiap saat entry memanfaatkan koreksi kecil, kemudian close selesai. Entry, kemudian close selesai. Scalping ini menggunakan time frame kecil, biasanya M1, M5, M15 dan sebagainya. Ini scalping. Scalping ini mengumpulkan sedikit demi sedikit yang katanya lama-lama menjadi bukit, tapi kalau kita salah saja nanti bukit yang kita buat itu bisa ambles begitu saja. Kemudian yang menggunakan time frame yang lebih besar lagi, mungkin yang suka dengan day trading atau trading harian. Trading harian ini bisa di time frame M30, H1, H4 bisa saja, atau day trading. Nah, kalau saya biasanya day trading ini menyarankan selalu dibaca tetap di D1, H1, H4 ini eh, tetap dikombinasikan. Kemudian mereka yang suka dengan swing, ya mereka suka yang swing trading. Swing ini apa? Swing namanya swing tadi kan ayunan begini ya. Yang diambil ketika dia mulai di puncak, mulai turun, ini mengambil sell, targetnya di ayunan berikutnya. Ini TP-nya di sini. Kemudian kalau ini sudah naik, ini buy-nya di situ, targetnya di level berikutnya. Di sini adalah TP-nya. Gitu ya. Kalau swing trading ini lebih cenderung ke trading jangka menengah, ya, trading jangka menengah, jangka panjang bisa. Sehingga tidak bisa satu hari selesai. Swing trading ini rata-rata ya beberapa hari bahkan mingguan. Yang jadi masalah kita cocok apa enggak trading mingguan. Artinya trading mingguan itu berarti satu hari dua hari enggak bisa dipastikan profit. Kemudian ketahanan harus kuat, modal harus lebih besar. Ini time frame yang biasa dipakai standarnya W1, standarnya minimal W1 atau weekly. Jadi pemanfaatan dari time frame ini sangat penting sesuai dengan apa yang menjadi pilihan trading kita. Kita mau trading jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dan sebagainya. Maka pilihan itu kita nanti yang menentukan. Jangan hanya melihat orang lain, oh mereka dengan suka dengan M1, M5 misalkan. Berarti gaya mereka scalping. Sebenarnya candlestick itu tidak diciptakan untuk scalpingan seperti ini. Ya, artinya analisis teknikal itu tidak untuk scalpingan, tidak untuk menit begini.
Ini untuk jangka panjang sebenarnya, artinya untuk jangka yang lebih panjang lagi. Tetapi bukan berarti tidak bisa, ya bisa-bisa saja, hanya saja karena time frame kecil begini, time frame rendah begini, banyak candle-candle yang palsu, candle-candle noise yang nanti mengganggu kita, sehingga seolah-olah engulfing ternyata berbalik. Ternyata ketika kita lihat, misalkan muncul di sana doji, ternyata bukan berbalik tapi tambah kuat. Ya, itu kalau kita menggunakan time frame rendah. Ya, kalau time frame kecil-kecil begini rata-rata sangat sulit untuk kita membaca dengan valid, dengan tepat. Ya, bukan tidak bisa, tetap bisa saja, hanya saja lebih valid ketika kita menggunakan time frame yang lebih besar ya. Minimal kalau kita pengen yang valid itu D1. Tapi tidak bisa kita trading day trading begini dengan time frame D1 enggak ketemu nanti. Tidak ketemu triggernya, tidak ketemu titik entry-nya. Maka ini perlu untuk nanti kita baca, kita baca, kita baca. Nah, yang menggunakan day trading nanti tetap yang utama kita menggunakan H1 tapi tidak mengabaikan time frame yang lebih besar. Nah, saya biasa menggunakan di pagi hari selalu D1, H1, W1 juga kita kadang lihat ya. Contohnya begini, ketika di time frame daily trennya naik ya. Time frame daily trennya naik. Di H4 ini D1. Di H4 ini sudah tampak marketnya juga naik. Di H1 di situ ada triggernya. Mungkin di sini ada breakout di level psikologi yang di H1 misalkan sudah breakout atau ada candle penolakan di bawah panjang, muncul doji di sana, muncul engulfing dan sebagainya. Artinya semakin banyak time frame yang kita gunakan dan mendukung, minimal tingkat validitasnya akan tinggi. Ya, contohnya begini ya. Contoh pemanfaatan, contoh penggunaan time frame. Saya gunakan yang pertama time frame daily dulu ya. Time frame daily. Ini ada news ya jam 8.30. Ada news yang berdampak di 8.30. Kita tidak fokus di sana dulu. Nanti ada lain waktu, ada news kita fokus di sana karena fokus kita pembelajaran. Oke, kita lihat di time frame D1 ya, di time frame D1. Di time frame D1 arahnya menuju ke atas ya. Perhatikan arahnya menuju ke atas. Time frame D1 arahnya ke atas. Dari mana? Dari struktur candlenya, dari hari kemarin. Kemudian kita lihat kalau misalkan malam, di pagi hari tadi sempat turun. Sempat turun ya. Kemudian ini sudah malam ya bacanya, bukan di pagi hari. Kalau pagi hari mungkin belum. Ini ketika kita sudah malam membacanya dari time frame yang besar. Perhatikan ketika dia turun, dia tidak mampu turun, artinya mencoba melawan dari pasar tapi tidak mampu. Terbukti sampai di level itu, di harga itu 1822, sekian itu dia ditolak oleh buyer dan mulai bergerak melewati harga pembukaan, sehingga ketika sudah naik begini, ketika buyer sudah tebal begini, logikanya buyer masih akan kuat lagi. Ini di time frame besar D1. Nah, nanti kembali kita masuk di time frame yang di bawahnya, di H4. Nanti akan petunjuk, ada petunjuk di sana. Nah, perhatikan di H4 ini strukturnya ini selalu ketemu ya. Naik, kemudian koreksi tadi, ada pullback atau kembali naik, kemudian koreksi lagi. Berada di area koreksi. Kenapa seperti ini? Karena di bawah ini masih di level pentingnya di sini. Dia mencoba satu hari ini masih koreksi, tengah-tengahnya masih belum dilewati, kemudian sempat turun, naik lagi. Di atas ada level psikologi yang dilewati. Ya. Kondisi seperti ini artinya buyer betul-betul kuat ya. H4 ini 4 jam sekali ganti candle. Nanti jam 9 atau jam 10 ganti candle. Dalam kondisi yang tebal begini, maka kemungkinan besar masih akan naik. Sehingga di H4 ini potensi masih kuat naik.
Di H1 nanti kita triggernya akan ketemu lagi. Ya, misalkan di sini. Di H1 ketika ganti candle terbentuk seperti ini, breakout, berarti kemungkinan besar masih naik. Diingat ini breakout berarti kemungkinan besar masih naik. Itu dicatat dulu. Kemudian berikutnya ketika naik jangan lupa di sebelah kiri itu ada benturan yang bisa membuat market itu terhenti. Kalau kita tidak ketemu dengan H1 maka naikkan di H4. Di H4 tidak ketemu naikkan di D1. Nanti pasti ketemu di situ ada level psikologi. Ya, pasti ada ketemu level psikologinya. Kita geser. Nah, di atas yang dekat dari pergerakan yang ada, kita bisa tarik dari sebelah kiri. Ini ada penolakan. Nah, ini ada penolakan. Kalau kita tadi membuat garis tren tadi, ya, ini selalu menjadi perhatian kita juga ya. Perhatikan ketika naik turunnya begini. Ketika naik turun di sekitaran ini, kemudian dia kembali naik, ya, kembali naik lagi. Nah, kemudian turun lagi. Yang di sini ini bisa menjadi level psikologi. Yang di atas bisa menjadi level psikologi karena dia sampai di atas. Maka di antara ini kita bisa tarik garis sebelah kiri ini ke kanan. Nanti akan ketemu di mana di situ akan menyentuh. Yang terdekat, yang realistis dan masuk akal dengan ringnya, gitu ya. Oke, ini kita lihat, kita perbesar. Kemudian kita klik di sana untuk mengetahui harganya. Kita bisa klik di sana untuk mengetahui harganya. Di mana dia banyak disentuh, kita bisa klik di sini. Nah, kemudian yang di atas, yang dekat kita klik lagi di sini. Ada penolakan, ada penolakan. Berarti harganya di 1849 yang terdekat, kemudian yang di atasnya nanti 1876, itu caranya. Mana yang berpotensi? Yang berpotensi tentu yang dekat dulu karena ring yang kemarin itu ya mendekati area ini. Ring yang kemarin mendekati tadi. Ya, tadi kita sudah menyinggung terkait dengan ring. Kalau ring yang kemarin sudah dilewati tadi, kalau ring yang kemarin sudah dilewati ya, yang lusa juga dilewati lebih panjang, maka kita menggunakan ring yang lebih besar berikutnya di sini. Sehingga potensinya begini, kita ukur kira-kira mampu enggak di situ nanti. Maka kemungkinannya berada di level yang dekat di sini. Ini adalah level psikologi yang kuatnya. Jadi kemungkinan besarnya nanti akan menyentuh atau di area di sini akan kembali. Ya, di puncaknya di sini. Berarti dekat dengan level psikologi yang di atas. Kita garisnya berapa ini? Masih ada kelebihan 500-600 sekian ya. Sehingga di level psikologi yang terdekat itu nanti kita hati-hati. Di 1849 kita hati-hati karena di area di situ berpeluang untuk memantul, berpeluang ada tekanan lagi ke bawah. Ada penolakan dari seller. Apakah tidak mungkin berada di atasnya? Ya, kemungkinan itu ada tetapi kecil karena cukup jauh. Kalau kita ukur dari sini ke sana itu sekitar 5.000. 5.000 ini beberapa hari terakhir belum ada ya, belum ada pergerakan yang melebihi dari angka 5.000 ini. Sehingga kemungkinan terbesarnya adalah di 1849 atau lebih sedikit ya, di 1855 itu akan ditolak lagi atau menjadi titik jenuhnya. Ini yang kita bisa baca dari kondisi yang ada. Oke, kita dari pemanfaatan time frame itu setidaknya nanti kita bisa praktekkan dengan teknik yang sama, membaca struktur, membaca level psikologinya, kemudian membaca retracement-nya sama dari penggunaan time frame sama. Hanya saja nanti akan lebih besar ya, akan lebih jauh kalau kita menggunakan time frame yang besar.